What's going on guys? Welcome back to the Epic Gaming Library. Oke, balik lagi dengan saya Rahman Alfian di Mokota Games Live Channel. Konten kali ini akan menjawab request kalian di channel ini terkait dengan bagaimana cara memainkan Dynasty Warriors di PC. Nah, ini merupakan request paling berat bagi saya. Tidak menutup kemungkinan untuk konten kreator lainnya juga. Karena tutor kali ini sebenarnya akan berdurasi panjang dan cukup menguras banyak resource di kepala ya. Tapi bersyukurnya saya bisa membuat ini dengan detail. Itu yang saya yakini. Karena yang namanya ngasih tutor itu jangan setengah-setengah. Ntar menimbulkan masalah di kemudian hari. Makanya saya membutuhkan banyak waktu untuk berkonsentrasi membuat konten ini. Selanjutnya hal yang perlu saya tekankan juga ke kalian, kalau tutor ini tidak hanya berkutat soal game Dynasty Warriors saja, melainkan untuk sejumlah game PlayStation 2 lainnya yang sudah didukung oleh perangkat lunak yang akan kita gunakan nantinya. Hanya saja, setiap game itu terkadang memiliki setting terbaiknya masing-masing. Dan konten ini, Dynasty Warriors akan menjadi fokus pembahasan inti. Jadi di konten ini, kalian akan mendapatkan setting maksimal dari Dynasty Warrior PS2 pada perangkat PC. Untuk setting terbaik game lainnya, kita akan bahas itu nanti. Yang jelas, di sini saya akan menjelaskan step by step dari cara pasang, setting perangkat lunak, controller, dan setting efek visual tambahan lainnya yang sudah pasti bikin tampilan gamenya jadi lebih baik dan tentunya memuaskan. Nah, sebagai tahap awal pada bagian ini, saya akan jelaskan dulu persyaratan untuk mengikuti tutor di sini. Kita mulai dengan syaratnya dulu. Yang pertama, kalian memiliki perangkat PC atau laptop yang sesuai dengan standar minimum perangkat untuk menjalankan aplikasi di tutor ini nantinya. Jadi pastikan dulu syarat pertama ini terpenuhi. Kalau iya, silahkan lanjut ke persyaratan berikutnya. Persyaratan kedua, download semua perangkat tempur yang berkaitan dengan tutor kali ini. Untuk linknya semua sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Syarat yang ketiga, jangan pernah melewatkan setiap penjelasan saya demi kebaikan kita bersama. Saya tidak ingin cekcok dengan kalian hanya karena misinformasi atau sudah melewatkan bagian yang penting dari penjelasan saya di video ini. Untuk memudahkan, di video ini sudah saya sertakan timestamp. Kalian bisa lompat ke bagian-bagian penting tayangan ini. Jika memang beberapa tahapan-tahapan sudah pernah kalian lakukan dan hanya membutuhkan bagian-bagian penjelasan tambahan saja. Nah, seperti itu. Oke, jika sudah memenuhi persyaratan di atas, maka waktunya kita lanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Let's enjoy. Baiklah teman-teman, di sini akan saya perlihatkan bagaimana caranya mendapatkan paket instalasi PCSX2 langsung dari pengembangnya, pengembang resminya ya. Jadi untuk ada malware atau apa nggak perlu khawatir tentang itu semua teman-teman, karena ini merupakan situs resmi dari pengembangnya langsung ya. Oke, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah PCSX2 itu punya yang namanya stable, ada yang versi stabil dan juga ada yang nightly ya. Jadi kalau nightly ini bedanya sama yang stabil apa bang? Ya, kalau yang nightly ini kadang ada bugnya ya ini, tapi merupakan paket PCSX yang lebih awal dikembangkan gitu ya. Jadi versinya ini lebih cepat ya dan lebih banyak gitu. Jadi kita bisa pilih variasi yang benar-benar cocok ya dengan kita nih. Ya, saya biasanya senang dengan versi nightly, walaupun kadang kesal juga di tengah kalau udah terlalu banyak install game PS2 itu biasanya dia bakalan nge-lag gitu atau apalah. Ya pokoknya banyaklah hal-hal yang tidak terduga ya. Nah, makanya di sini saya akan kasih tutorial yang versi stabil aja guys, biar nggak banyak hambatan lagi nantinya guys. Oke. Jadi kita tinggal klik aja, klik di bagian ini, latest
stable ini, terus pilih yang model download ini. Bedanya apa sama installer? Kalau installer ini merupakan fresh installation ya, jadi ini akan terinstall di sistem kalian, terus paketnya akan di-download secara otomatis gitu ya. Kalau untuk versi download berarti paketnya udah ada, paketnya udah lengkap. Kalian tidak perlu lagi untuk menginstal kemudian mendownload ini secara otomatis lagi seperti installer ini. Jadi udah lengkap nih guys ya. Paketannya udah lengkap, tidak perlu download. Artinya tinggal pakai terus melakukan sedikit settingan. Nah, seperti itu ya. Semoga ini dipahami. Kadang juga saya bingung harus jelasin ini seperti apa teman-teman ya. Oke, kita pilih download di sini. Alright, proses downloadnya berjalan. Oke, sudah. Ya, jadi paket penginstalannya itu nggak terlalu besar ya. Berbeda sama Nightly, ini ada sampai 20-an. Ini kalau yang versi stabil dia 18,7 MB aja ini guys. Oke, selanjutnya apa? Kita akan ekstrak hasil downloadan tadi ya, PCSX2 nya. Oke, kita akan ekstrak. Ya, di sini aja. Nanti kita pindahkan ya, sesuai dengan keinginan kita. Mau ditaruh di mana tuh kan folder instalasinya ini. Oke, jadi ini bisa dipindah-pindahkan teman-teman. Berbeda kalau yang versi installer tadi, jadi dia akan tersimpan di sistem kita teman-teman ya. Ini enggak, terus enggak ngedownload lagi paket yang lain, jadi udah lengkap ya. Oke, seperti itu. Dan di sini saya nggak akan pasang folder PCSX saya di folder download ini guys, atau unduhan ini. Saya akan pindahkan ke tempat yang biasa saya menyimpan banyak aplikasi nih di sini ya, di video ini termasuk sih kacau juga nih guys, sorry ya kalau agak gimana-gimana gitu penyimpanan saya. Baiklah, saya akan paste ini di video. Ini banyak betul program-program termasuk menyimpan rekaman, editing apalah di sini ya. Oke, sekarang udah berada di sini. Jadi ini opsional juga, kalian bisa pindahkan ke folder manapun yang kalian suka ya, ke direktori manapun yang kalian inginkan gitu. Ini hanya contoh. Nah, sudah dipindahkan, sekarang kita masuk ke tahap setup ya, setting, biar PCSX ini bisa berjalan dengan bagus di perangkat kita teman-teman. Caranya adalah kita tinggal aktifkan ini ya, PCSX2 Qt ini. Kita klik 2 kali dan ya udah, nggak usah khawatir, jalankan aja gitu programnya. Oke, kita akan langsung disuguhkan ke wizard ya, halaman penginstalan awal ini. Jadi ini setting awal, bukan penginstalan ya, setting awal ini teman-teman. Jadi mohon diperhatikan di bagian ini. Oke, untuk yang ini kalian biarkan aja default ya, seperti ini, terus pilih next. Oke, untuk BIOS-nya kalian bisa mendownloadnya dari drive penyimpanan saya. Ini sudah saya cantumkan juga linknya di bawah teman-teman ya. Jadi saya akan kasih contoh, kita akan download BIOS ini ya. Oke, memindai virus. Ini amannya kalau di Google Drive ya, santai aja. Yap, sekarang saya sudah punya paket penginstalan BIOS-nya. Teman-teman juga bisa ikuti cara ini ya, bisa download dari drive penyimpanan saya langsung. Oke, BIOS kita ekstrak ya, folder BIOS ini, kemudian kita ekstrak teman-teman, ekstrak lagi. Oke, sudah. Kita balik lagi ke sini. Nah, nanti setup tadi ya udah, ini banyak banget ini yang saya simpan. Dari saya kumpulkan ya, dari semua sumber ini saya kumpulkan BIOS-BIOS terbaik ini teman-teman. Jadi gak usah khawatir, ini merupakan koleksi saya pribadi, aman ya, aman. Oke, kita balik lagi ke paket penginstalan wizard ya, setup wizardnya atau setting, bukan paket penginstalan sih, setup buat ini ya, setting. Nah, kita akan coba arahkan ini ke folder BIOS yang sudah di-download tadi teman-teman ya. Jadi kita akan tekan ini browse ya, terus kita bawa ke folder unduhan, karena saya punya ada di folder unduhan teman-teman ya, BIOS tadi. Nah, ini BIOS mau kotak, saya akan pilih
Terus kita klik aja seperti ini, pilih folder. Yes, BIOS-nya itu akan terlihat di sini sejumlah ini ya. Terserah kita mau pakai yang ini, terserah teman-teman ya. Yang kebaca itu di versi ini hanya beberapa saja, tapi kalau di versi PCSX lama itu banyak banget guys. Jadi ini versi BIOS yang terbaca untuk versi terbaru ini ya. Oke, kita pilih USA atau Jepang, intinya semua jalan ya teman-teman ya. Kalian bebas aja pilih ini, boleh, silahkan. Oke, setelah kita tentukan kayak gini nih, baru kita next guys ya. Saya pilih tadi USA, next. Oke, ya selanjutnya di halaman ini setup wizard ini kita akan menambahkan paket instalasi game ya, game yang sudah kita download. Jadi disarankan punya ISO ya kan. Ini format-format yang didukung itu ada ISO, ada MDF, ada CHD, ada CSO, sama GZ ya. Ini kompres ISO semua nih guys. Jadi minimal kalian udah mendownload gamenya dulu. Jadi download dulu paket Dynasty Warriors ya. Di bawah di deskripsi sudah saya cantumkan juga linknya ya. Dan kalian bisa download berbagai macam game PlayStation 2 yang udah didukung ya. Jadi nggak semua sih. Kadang ada game itu juga yang berjalan masih bug gitu guys ya. Nah, seperti Dynasty Warriors ini udah banyak juga komunitasnya yang udah bikin patch ya. Nah, seperti itu teman-teman, saya nggak mau jelasin lagi. Jadi kita akan di sini saya akan tambahkan folder ISO ya, game PlayStation 2 yang saya punya nih. Jadi ini foldernya belum saya ganti teman-teman ya. Jadi di sini tuh banyak banget isinya. Bukan banyak, ada beberapa sih ya. Oke, saya pilih foldernya kayak gini. Terus kita pilih folder Brody Roar ya. PS2 udah terbaca. Kita next. Nah, selanjutnya adalah mapping ini ya, kontrolernya kita nih, controller lagi nih ya. Udah, ini bisa di skip aja dulu teman-teman. Kita next dulu. Nah, udah selesai, finish. Yuk, paket instalasinya game yang udah ada di folder tadi kebaca semua nih. Ada Dynasty Warriors 4, Dynasty Warriors Andap, sama Dynasty Warriors USA, Dynasty Warriors 6, sama Tenchu Wrath of Heaven. Ini semua paket ISO gaming yang saya punya ya di PlayStation 2. So ini bisa didapatin secara online, kalian bisa download ya. Di bawah sudah saya cantumin linknya gitu. Oke, seperti itu aja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke tahap setup grafis ya. Ini bagian yang sangat penting karena ini bisa merubah game PlayStation konsol ya, tampilannya itu dari 30 fps berubah jadi 60 fps. Kemudian resolusinya juga berubah dari 720 ke Full HD gitu ya, 1080 sampai 2K, 4K, 8K seterusnya, sesuai dengan kemampuan perangkat keras yang dimiliki di PC kalian gitu ya. Oke, paham ya masalah ini? Oke, sebelumnya saya ubah dulu jadi grid view di sini biar lebih enak gitu ya. Nah, untuk masuk ke setting grafis, kita pilih setting gini ya, klik aja settings, terus masuk ke grafik gitu ya. Nah, itu tadi grafik. Nah, di sini adapternya ini merupakan kartu grafis yang saya punya, yang saya miliki di PC ini udah kedetek otomatis ya, udah kedetek otomatis teman-teman. GTX 1650 kemungkinan berbeda dengan tampilan di PC kalian teman-teman, jadi sesuaikan aja. Oke, terus di sini saya akan pilih rendernya. Rendernya ini direct karena saya menggunakan sistem operasi Windows ya. Saya akan pakai DirectX 3D yang model 11. Oke, sebenarnya punya 12 juga, tapi ini lebih stabil ya. Kemudian di sini aspek rasio ya, ini aspek rasio standar dari PlayStation ya. Kita akan ubah karena saya pengen mainin game di PC saya di widescreen, makanya saya pilih untuk tampilan widescreen biar gamenya bisa menyesuaikan gitu ya dengan layar lebar dengan aspek rasio 16:9. Oke,
paham kan masalah ini, ya udahlah ikuti aja. Kalau memang tidak paham, tinggal ikuti cara saya satu persatu teman-teman di sini ya. FM aspek rasio kita samakan dengan aspek rasio nih guys. Oke, seperti itu. Terus the interlacing ini karena kita nggak tahu ini apa namanya shader ini atau tampilan di gamenya nanti kayak gimana. Kita pilih saja dulu automatic ya, automatic. Ntar kita lihat, ntar kita sesuaikan. Di sini banyak guys ya. Ada blend, adaptif, ada apa, banyak banget. Ini secara otomatis dia akan menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan teman-teman. Kalau misalkan tidak ketemu juga, kita bisa setting interlace ya. Ada banyak. Intinya pasang dulu di default ya. Terus bilinear filteringnya kita pilih terserah ini. Di sini saya akan pakai smooth dulu. Oke, default ya. Ini yang dicentang udah betul, ini anti blur, ini adalah defaultnya guys, nggak usah dulu disentuh. Oke. Di sini akan saya tambahkan apply widescreen patches. Jadi ini fungsinya kalau misalkan game kita punya patch ya buat aspek rasio 16:9. Nah, itu bakalan lebih stabil lagi teman-teman ya. Jadi nggak ada gambar yang aneh gitu kan kalau ditampilin di layar widescreen. Pokoknya seperti itu deh. Saya nggak terlalu ini juga sih, nggak mau terlalu bahas hal yang membingungkan, ntar kalian gimana gitu kan. Oke, setelah itu kita masuk ke tab rendering. Tadi display udah selesai, kelar, kita udah kan. Bagian ini nggak usah disentuh ya. Rendering native PS2. Nah, di sini kita akan menentukan resolusi nih. Ini resolusi ini akan tergantung dengan kemampuan perangkat keras yang dimiliki ya, yang kalian miliki di PC tersebut. Jadi, usahakan disesuaikan aja. Ini native artinya internal resolution ditampilkan di PlayStation 2 ya. Ini defaultnya seperti ini. Kemudian trilinear itu di sini udah benar, tekstur filteringnya bilinear PS2 udah betul. Trilinear filtering di sini akan saya pilih PS2 ya, saya samain aja. Terus di sini untuk apa ya, anisotropic itu saya pilih di sini 16. Jadi ini bisa disesuaikan aja teman-teman. Ini tingkat ketajaman ya. Terus dithering di sini saya pilih default ya. Saya nggak mengerti juga nih, hati-hati di sini guys. Kita pilih unscale aja default. Terus di sini kita pilih basic recommend ya. Oke, sudah ada di sini guys. Jadi nggak perlu. Nah, sekarang kita balik lagi ke native resolution. Kalau untuk kartu grafis GTX 1650 yang saya pakai sekarang ini, itu kemampuannya sampai di 4K ya. Setting 6 kali native di situ. Oke, kita akan tes. Nah, ini kalau di setting ke bawah udah nggak dapat lagi stabil, udah nggak stabil lagi FPS ya, udah nggak 60 FPS lagi tuh lari game ya. Gamenya berjalan di bawah. Jadi ini merupakan setting paling maksimum buat kartu grafis yang saya miliki saat ini. Nah, biasanya saya main aman ya, tapi kita pilih dulu yang paling tinggi teman-teman. Kalau saya main amannya di 2K gitu ya. Di sini UHD ya. Saya akan pilih yang ini 1440, tapi ya saya akan pasang di setup maksimum dulu teman-teman ya. Nah, untuk setting ini udah mid mapping udah secara otomatis. Replacement di sini nggak perlu disentuh lagi. Nah, kontras adaptif. Kontras adaptif ini akan menyesuaikan dengan ketajaman warna di screen kalian, oke? Jadi bisa pilih sharpen only, internal resolution, dan juga resize. Ini kayaknya untuk software yang udah disediakan dari ini ya, dari PCSX-nya. Kalau ini internal resolution, otomatis ini menyesuaikan dengan kemampuan daripada layar monitor kita nih guys. Kalau misalkan aman, mau main aman ya tinggal pasang default aja gitu kan. Di sini saya coba sharpen resolution, terus di sini saya naikin 100% untuk ketajamannya gitu ya, biar lebih enak ya. Nah, itu pokoknya ini benar-benar ribet, makanya saya sebenarnya males banget guys buat
bahas ini ya, tapi nggak apa-apa karena ada yang minta, ya udah. Saya udah janji juga, tekankan ini nggak usah dicentang. Dan TV shader, kalau kalian pengen aktifin shader boost, ini bisa mengatur warna di game ya, sesuai dengan kemampuan perangkat kalian juga dan ketajaman monitor gitu ya. Di sini akan saya coba pengolahan 4 kali RGGS ya, RGSS ini. Oke, 4 kali grid dan shader boost ya. Ini belum saya aktifin teman-teman ya, gak usah, nanti kita lihat bedanya setelah gamenya jalan gitu ya. Saya akan perlihatkan apa manfaat dari shade boost ini ya. Oke, OSD masuk ke sini dulu, recording, dan ini udah nggak ada lagi yang disentuh teman-teman ya. Jadi hal yang paling penting itu di bagian processing rendering yang perlu diperhatikan ya, di sini sama di display. Oke, seperti itu untuk setting grafisnya teman-teman ya. Kita close. Untuk setting grafis saya anggap kelar ya, semoga ini bisa dipahami. Selanjutnya kita akan mengetes game ini teman-teman ya. Oke, let's go. Oke, satu game patch is active. Oke, good job. Jadi bisa diseret. Nah, ini bisa diseret aja nih guys. Oke, mau lebar kayak gimana? Kalau misalkan kalian klik 2 kali, ini bakalan jadi layar sepenuhnya ya, widescreen ya, full screen. Diklik 2 kali lagi kayak gini ya, jadi ini bisa disesuaikan aja ukurannya. Kalau pengen full screen tinggal klik 2 kali gitu kan. Oke, sekarang saya akan coba sticknya udah jalan nggak. Oke, controller saya nggak jalan ya, saya sudah tekan-tekan controller, coba cabut dulu, berarti belum di mapping nih. Kita coba. Oke, sudah terpasang. Iya, udah connect, tapi nggak ada respon dari tombol-tombolnya teman-teman. Nah, untuk itu kita akan balik lagi nih ya, balik dulu teman-teman ke setting controllers ya. Oke, karena controller saya belum termapping alias tombol-tombolnya belum bisa kebaca nih saat ngegame ya di PCSX2. Selanjutnya akan saya kasih tahu cara gimana buat mapping controller kalian ke PCSX2. Oke, untuk itu caranya bisa masuk lewat setting, tab setting ini ya. Terus kita masuk ke controllers. Nah, di sini udah ada nih. Ini tanda yang tergaris ini berarti port 2-nya nggak ada, nggak terkonek ya. Dan port 1 itu udah tersambung, tapi belum tombol-tombolnya itu belum termapping guys, sehingga nggak bisa dipakai. Ditekan-tekan juga nggak akan ada respon ya. Nah, ini udah kelihatan dari sini semua mapping ini terhubung ke keyboard saya nih guys. Jadi belum ada ke controller ya. Ini kacau banget nih guys. Oke, untuk mapping awal ya, untuk mapping awal kalau kalian baru pertama install, jadi untuk mappingnya itu ada 2 cara. Yang pertama secara otomatis dan yang kedua secara manual. Tapi di sini saya akan tunjukkan cara untuk kedua-duanya ya. Kalau kalian nggak mau ribet ya, setting dari awal buat mapping controller kalian itu, kalian tinggal pilih automatic mapping kayak gini. Kita coba. Nah, ini udah terbaca ya, SDL input, X input controller. Kita pilih yang ini guys, tabs. Oke, secara otomatis dia udah terbaca gitu ya. Tapi biasanya ada hal yang ketukar gitu guys. Makanya untuk sistem seperti ini, untuk automatic mapping ini saya kurang begitu yakin ya. Tapi cara ini bisa kalian coba dulu, Saya nggak mau buang-buang waktu untuk coba satu persatu ya. Jadi untuk otomatiknya saya sudah kasih tahu. Jadi ini udah terpasang ya. Dijamin kontrol kalian itu udah terbaca gitu ya, terbaca tombol-tombolnya udah bisa dipakai gitu. Oke. Tapi untuk cara ini saya masih khawatir, kadang ada tombol yang ketukar teman-teman ya. Dan ini bisa kalian coba sendiri. Coba dulu.
Nah, selanjutnya akan saya perlihatkan gimana caranya mapping manual. Nah, ini yang paling saya suka kalau mapping manual, karena controller yang saya gunakan ini bukan controller PS2, melainkan Xbox ya. Jadi agak sedikit beda nih guys. Saya takutnya biasanya tertukar gitu ya. Oke. Selanjutnya akan saya perlihatkan cara buat mapping manual ya. Jadi akan saya buat mapping manual, caranya itu clear mapping. Jadi kalau misalkan kalian sudah automatic mapping kayak gini, silahkan dicoba dulu, masuk ke gamenya dulu. Tapi saya nggak akan melalui cara itu. Masuk ke game dulu, terus uji semua controller tombol-tombolnya gitu, apakah berfungsi dengan benar ya. Kalau misalkan udah benar, ya udah, kalian nggak usah setting lagi gitu kan. Nah, di sini saya akan masuk ke cara manual ya. Ini adalah cara paling saya suka. Jadi di sini bisa kita clear mapping kayak gini ya, clear mapping dan yes. Oke. Semuanya kembali standar kosong. Jadi harus diisi lagi guys. Oke, sekarang saya akan hubungkan di pad ya. Ini tombol di pad yang ini. Oke. Tombol di pad saya akan klik dulu bagian yang kosong ini, kita klik, terus kita tekan di controller atas. Nah, seperti itu. Terus kita klik lagi bagian yang kosong, bagian right ini kita klik di pad kanan. Oke, sudah. Yang bawah ya, kita klik lagi tombol ini, klik bawah di pad bawah, terus yang ini kita klik di pad kiri. Nah, seperti itu. Jadi caranya akan seperti itu ya. Kita akan mengarahkan ya tombol-tombol ini sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi dijamin nggak akan ada yang ketukar gitu ya. Oke, selanjutnya left analog. Kita akan mapping lagi untuk analog kirinya. Oke, sama, kita tekan dulu, terus kita arahin ke atas analognya. Oke, terbaca. Dan kita tekan lagi bagian kiri, kita mapping ke kanan. Oke, terbaca. Dan yang bawah kita arahin analog leftnya ke bawah. Yops. Terus kita arahin ke kiri lagi analognya. Yap. Jadi di pad ya, di pad sama analog udah termapping nih guys. L1. Kita tekan L1 ya. Oke, udah. Terus di sini saya tekan lagi L2. Di controller saya ya, select. Saya akan pilih ini, terus startnya. Oke, saya tekan lagi R2. Kita tekan bagian R2, tombol R2-nya. Yaps, kita sesuaikan aja ya dengan tombol Xbox. R1, oke, seperti itu ya. Seterusnya seperti itu teman-teman. R3 ya, kita tekan ke dalam analog kanan. Oke. Dan L3 kita tekan lagi analog kiri. Oke guys, seperti itu. Analognya saya akan pakai fungsi analog ini buat matiin getarnya. Saya akan pakai tombol Xbox yang besar ini, yang gede bulat. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal triangle lagi nih, kotak segitiga kali kan. Oke, saya akan tekan ini, terus saya tekan segitiga, tombol segitiga di controller saya, dan bulat, terus kali. Yap, seperti itu seterusnya ya. Habis itu saya pilih kotak. Iya, right analog ya, analog kanan. Oke, saya tekan ke atas, arahkan ke atas analognya ke kanan. Oke, bawah. Oke, baca ke kiri. Oke, bagus sekali guys. Ya, jadi untuk large motor ini nggak usah ya. Kalau untuk mapping manual udah seperti ini aja tombol-tombol yang saya butuhkan teman-teman. Sekarang mari kita coba. Untuk mengakhiri ini kita pilih close aja guys. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan coba untuk controller mappingnya apakah sudah sesuai apa belum nih, apakah udah bisa diterapkan gitu ya. Langsung saja kita cobain game teman-teman. Oke, kita akan langsung coba mainin Dynasty Warriors 5 ya. Yuk. Oke, tombol startnya langsung berfungsi teman-teman ya. Atas bawah pakai D-pad bisa, analog juga berfungsi bagus. Ya, kita nggak tahu kiri dan kanan apakah bagus nih ya.
tombol-tombol yang lainnya juga sekalian. Oke, kita akan coba masuk ke pre-mode. Ya, mainin secara random aja guys ya. Pakai random karakter lah. Oke. Ini saya coba pakai macau ya. Oke, otomatis ini. Udah di set di pedang yang paling terkuat lah. Oke. Ya, langsung start aja guys. Oke, bagus sekali. Berfungsi ya. Forward. Subdue this band of scoundrels. Oke. Move out. Our target is C3. Defense-nya. We have arrived in support of Master Yuan Shu. Yuk, kiri kanan atas bawah boleh. Udah berfungsi guys. Nah, ini udah sesuai nih ya. Bulat. In the name of justice. Farewell. Oke. Panah. Oke, bisa. L2 kecilkan peta map. Tinggal ini aja lah lagi guys ya. Saya belum mendapatkan rage di sini. Tapi kalau secara garis besar ini udah bisa ya. Bukan udah bisa, udah perfect ini settingannya teman-teman untuk setting manual. Oke. Seperti itu saja teman-teman ya untuk di padnya ya, setting di padnya berhasil. Oke, selanjutnya kita akan bermain di shader boost ya, seperti sudah saya janjikan sebelumnya. Jadi kita akan merubah efek warna buat tampilan ini lebih tajam lagi, lebih apa ya, lebih kontras. Oke, ini masih biasa kan? Oke, sekarang saya akan coba perlihatkan kepada kalian gimana setting. Aduh, bentar guys. Dari posisi yang aman dulu. Oke, di sini ya. Kita masuk ke game properties atau grafik langsung ya. Terus di sini pilih post processing. Saya akan select ini biar tampilannya kelihatan ya, perubahannya bakalan kelihatan. FXA, terus kita shader boost. Di sini kita tampil ke apa namanya, naikin kecerahannya guys, tingkat kecerahan layar. In game ya. 74 makin terang kan, makin jelas. Terus kontrasnya kita naikin lagi 60. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, makin cantik warnanya ya. Terus detailnya juga dapat. Habis itu kita coba saturation. Ini biasanya warnanya akan berlawanan teman-teman ya, atau makin tajam. Oke, seperti ini. Makin kelihatan ya, makin tajam. Oke, itu dia fungsi dari shader boost ya. Kalau yang pengen mau aktifin itu. Nah, kalau untuk settingan ini di rendering tadi bukan, aduh, ini My men are exhausted. We need to rest and dari mana sih ini? Oh, sana dia guys, pemanah ya. Oke. Sementara untuk tampilan di interlacing ini kalau salah setting biasanya layarnya akan goyang tuh, berkedip-kedip. Tuh lihat ya. Bagian gar akan gemetaran kalau di ulti. Layarnya akan goyang, kalau enggak bergaris-garis tuh ya. Oke, kita coba lagi yang lain. Misalnya kita pengen setting yang lain lagi. Wave. An enemy base is blocking the way to the front line. We won't be able to deliver. Oke, masih aman ya. Intinya untuk di interlacing ini jangan pernah disentuh aja. Kalau kalian pengen aman, main di automatic aja biar PCSX nya menyesuaikan aja gitu kan. Oke, seperti itu. Ya, saya pikir ini merupakan tutorial yang sangat lengkap sekali ya, paket lengkap nih guys. Sekalian dengan cara penginstalan, setting grafisnya, setting mapping buat controller, terus juga buat
atur kecerahan gitu ya, atur kontras dan segala macam buat tampilan lah, setting penampilan ya. Oke, saya anggap ini cukup ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan masukkan aja di kolom komentar teman-teman ya, jangan ragu untuk bertanya. Kalau misalkan saya bisa jawab, maka saya akan jawab secara langsung dari kolom komentar. Kalau misalkan butuh penjelasan lebih lanjut, akan saya buat dalam bentuk konten. Dan kalau nggak bisa saya jawab, bakalan saya bilang nggak bisa ya. Oke, seperti itu aja. Ya, untuk teman-teman sekalian yang sudah mampir di sini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Di sini juga live streaming ya, aktif buat live streaming setiap malam Dynasty Warriors 5 nih. Dan dengan banyak game juga sebenarnya untuk game-game PC apalah ya. Prepare the supplies from Master Yuan Shu. Oke, untuk saat ini masih seputar Dynasty Warriors 5 ya. Jangan lupa subscribe. Oke, seperti itu aja. Like video ini juga ya. Thanks for you guys watching. I hope you enjoy the video. See you on the next update guys. And bye-bye.